Ermilia Indra Fitriani dengan NIM 432171200076. Di sini saya akan menjelaskan untuk tutorial analisis regresi berganda beserta dengan asumsi klasik. Untuk langkah pertama kita harus membuka aplikasi SPSS-nya dulu. Versi yang digunakan saat ini sama saya adalah versi 25. Kemudian kita harus siapkan data bukunya. Data buku tersebut harus berbentuk Excel. Langkah pertama kita bisa klik file lalu open, pilih data. Di sini kita ubah dulu untuk formatnya menjadi Excel. Lalu kita klik data cross-check 1 ini. Kemudian bisa lanjut di OK. Kita tunggu dulu sampai data semuanya muncul. Ini datanya sudah muncul semua. Kemudian di sini ada nama income. Income ini harus kita copy dan kita pindahkan ke kolom label. Lalu di sini kita harus ganti menjadi huruf Y. Lalu earns ini kita harus copy juga. Dan di sini kita harus ubah menjadi X1. Kemudian will ini juga harus kita copy. Di sini kita ubah menjadi X3. Saving ini juga kita harus copy dan kita ubah menjadi X2. Setelah selesai semua, kita bisa lanjut ke analyze, lalu ke regression dan linear. Kemudian di kolom dependent ini kita harus masukkan untuk yang Y. Lalu di bagian independent kita harus masukkan X1, X2 dan juga X3. Setelah itu kita pilih menu statistik. Di sini kita harus checklist bagian deskriptif. Ini berfungsi untuk memperlihatkan statistik deskriptif. Kemudian collinearity diagnostik ini kita harus checklist juga. Ini berfungsi untuk uji kulinelitas. Lalu Darwin-Watson ini kita harus klik juga. Ini berfungsi untuk auto kolerasi. Selanjutnya kita bisa klik continue. Lalu kita ke bagian plots. Di sini untuk Y kita harus masukin spreadsheet. Lalu untuk X kita bisa masukin spreadsheet. Setelah semua sudah dimasukkan, kita bisa checklist bagian histogram dan juga normal probability plotnya kita harus checklist juga. Bisa lanjut untuk di continue. Lalu masuk ke bagian option. Option ini harus dipastikan bahwa data entry sebesar 0,5. Kemudian bisa kita continue, lalu OK. Di sini sudah muncul untuk semua datanya beserta diagramnya juga. Untuk variabel enter atau remove ini berfungsi untuk informasi penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Variabel independen yang digunakan dalam analisis ini adalah data variabel yang di atas, yaitu X1, X2, dan juga X3. Variabel dependen ini merupakan variabel Y. Analisis regresi menggunakan metode enter tidak ada variabel yang dibuang, sehingga kolom variabel remove ini tidak ada angkanya atau kosong. Lalu lanjut ke kolom selanjutnya ada model summary. Di sini model summary ini memberikan informasi tentang nilai koefisiensi, yaitu kontribusi sumbangan variabel sesama si Y secara bersama-sama terhadap variabel yang Y tadi.
Bisa dilihat juga untuk makna koefisiensi determinan yang R² dalam analisis linear regresi linear ini. Selanjutnya di tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang ada atau tidaknya variabel X dan Y secara bersama-sama ke dalam variabel Y. Maksudnya di sini adalah masing-masing X ini berpengaruh atau tidak sama variabel Y. Kemudian di tabel selanjutnya ada tabel koefisien. Tabel koefisien ini memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel si X dan Y ini secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel Y tersebut. Selanjutnya ada data-data yang lain, dan ini adalah bagian diagramnya. Oke, dari saya sudah cukup. Sekian, mohon maaf untuk apabila ada kesalahan. Terima kasih.